Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita menjunjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta dan isinya, termasuk takdir dari umat muslim serta ujian hidup yang dihadapinya. Dalam hidup, manusia tidak akan luput dari ujian. Seringkali ujian tersebut terasa ringan, namun tak jarang juga terasa berat dan datang secara bertubi-tubi. Meski begitu, Islam adalah agama yang indah dan dibangun atas dasar kelembutan, kasih sayang, dan kemudahan di dalamnya. Oleh karenanya, dengan keyakinan iman di dalam hati, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan rahmat-Nya kepada umat muslim sesuai dengan makna Islam, agama yang memberikan kemudahan. Begitu pula kepada ujian yang diberikan untuk penganutnya tidak akan menyulitkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembenaan adalah perkara yang menyulitkan. Karena itu harus berbanding lurus dengan kemampuan. Imam Qurtubi berkata, Allah menggariskan bahwa Dia tidak akan membebani hamba-Nya. Sejak ayat ini diturunkan, dengan amalan-amalan hati atau anggota badan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Dengan demikian umat Islam terangkat kesulitannya. Artinya Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tercetus dalam hati. Banyak orang memahami ayat ini dengan mengatakan kemampuan yang dimaksud dalam ayat ini adalah batasan minimal kemampuan seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemampuan dapat berubah-ubah tergantung dengan motivasi. Ada orang yang tidak mampu, ada orang yang mampu. Tentu saja pendapat ini keliru. Sebab para sahabat mencontohkan secara nyata kepada kita bahwa berkomitmen dengan seluruh kapasitas kemampuan mereka. Jika kita buka lembaran sirah sahabat, kita dapati kebanyakan mereka wafat di luar negeri. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya, beliau wafat di benteng Konstantinopel. Ummu Haram binti Milham berakhir hidupnya di pulau Kopros, Yunani. Uqbah bin Amir meninggal di Mesir. Bilal dimakamkan di Syria. Demikianlah mereka
mengembara ke segala penjuru dunia untuk berdakwah. Mereka mengerahkan semua yang berharga dalam hidupnya untuk meninggalkan panji Islam. Begitulah semestinya memahami ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemampuan seorang hambanya dan tidak menuntut untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka memperoleh ganjaran baik, dan barang siapa yang berbuat keburukan maka akan memperoleh balasan yang sangat buruk. Ayat tersebut juga menjadi pengingat bagi umat muslim yang sedang terpuruk dan memiliki beban hidup yang sangat banyak. Sebagai orang beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan setelah berusaha sesuai kemampuan. Manusia merupakan tempat salah dan harus selalu memohon pengampunan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada hambanya bahwa setiap ada kesulitan akan selalu datang kemudahan. Janji Allah Subhanahu wa taala tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.